Halo semuanya, hari ini aku mau sharing perjalanan COVID-ku seminggu yang lalu. Terdeteksi PCR positif COVID, dan 1 minggu kemudian udah PCR juga dan hasilnya negatif. Jadi memang saya diminta beberapa teman untuk sharing supaya semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain yang sedang positif COVID saat ini dan mungkin menjalani perawatan di rumah sakit ataupun isoman. Tapi mungkin sharing aku ini lebih cocok buat yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi nanti sharing ini akan terbagi dalam beberapa part ya. Jadi part yang pertama itu mungkin aku akan sharing dulu kok sampai bisa kena COVID gitu loh ya. Jadi aku itu sudah vaksin Sinovac 2 kali 2 dosis. Vaksin terakhir itu di tanggal 26 Mei. Dan apakah masih sering-sering keluar gitu loh, masih sering keluar, iya masih tetap ngantor seperti biasa. Tapi aku prokes, walaupun prokesnya bukan yang kenceng kayak orang double masker pakai 2, aku enggak. Jadi aku hanya pakai masker medis yang seperti ini yang selalu aku pakai. Aku selalu pakai masker medis ini ke kantor gitu, dan naik begitu masuk ke mobil tuh aku langsung pakai, sampai di kantor juga di dalam ruangan, walaupun ruangan aku sendiri aku juga selalu pakai untuk masker ini. Dan memang ada kalanya karena aku buka, karena aku sendirian kan di ruangan, kecuali kalau ada yang masuk ketok-ketok aku langsung pakai lagi maskerku. Dan mungkin aku bisa ketepak, maksudnya ke ini COVID, karena pada saat itu hari itu pas aku ngantor tuh kelihatannya aku kurang fit gitu. Jadi memang udah ada, karena hujan terus, jadi ada sedikit flu ringan, kurang fit begitu. Tapi aku tetap ngantor. Jadi menurut aku stamina itu sangat penting ya. Jadi kalau memang di kondisi saat ini, kalau kita memang kurang fit atau sedikit ada merasa kurang sehat, better jangan ngantor, jangan keluar. Karena kalau di kondisi seperti itu, walaupun kamu udah pakai masker, ya tetap aja ada chance, tetap ada kemungkinan besar kita bisa ketular gitu loh. Jadi aku kemungkinan sih mungkin di sana jadi agak drop, tetap ngantor. Dan di kantor aku sempat meeting sama beberapa beberapa tim kantor, dan mungkin saat itu memang ada satu yang akhirnya terkonfirmasi positif juga, COVID gitu. Oke, jadi video aku yang part 2 ini sebenarnya kepotong. Jadi kalau kurang nyambung sama part 1 sama 3 harap maklum ya. Jadi hari Jumat itu aku nggak ngantor karena masih ada flu-nya belum sembuh. Jadi aku di rumah WFH minum Panadol flu, berharap semoga bisa sembuh. Pada hari Jumat itu udah ada sedikit sakit kepala, flu ringan, dan ada sedikit sekali sakit tenggorokan. Dan akhirannya sampai besok Sabtu tuh ternyata udah minum obat nggak sembuh juga. Jadi akhirannya aku antigen swab sendiri di rumah pakai merek Rilitech itu. Dan setelah aku swab, hasilnya ternyata 2 garis, dan garis keduanya itu cukup jelas. Dan dengan melihat garis itu aku cukup yakin sih kalau di PCR pasti ini hasilnya positif sih. Ya udah, begitu tahu langsung pisah kamar sama suami dan anak-anak. Mereka langsung pindah ke lantai 1, aku tetap di lantai 2. Dan mereka langsung kasih rule bahwa aku nggak boleh keluar dari kamar. Jadi benar-benar nggak boleh keluar dari kamar. Jadi di depan kamar itu ditaruh satu foldable table, jadi meja lipat yang kayak buat komputer itu, yang kecil untuk taruh makanan. Jadi mereka siapin makanan. Jadi kebetulan aku pesan catering, begitu udah tahu antigennya reaktif, langsung pesan catering untuk 1 minggu untuk lunch sama dinner. Jadi kalau ada datang mereka taruh ke atas. Tapi kebetulan memang pada saat itu kan aku besoknya tuh ternyata sakit tenggorokannya semakin parah, terus plus meriang dan lain-lain. Akhirnya tuh cateringnya nggak kemakan karena nggak membaik di hari minggunya. Akhirnya aku pergi PCR, dan benar aja hasil PCR-nya tuh positif dengan CT value-nya ada ambang atasnya 20, sekian, aku nggak hafal, yang di bawahnya 19, sekian. Nanti ada hasilnya sih di ini. Dan setelah CT value udah ketahuan PCR positif, suamiku juga saat itu ikut bareng PCR supaya tahu ya apakah dia juga kepapar. Ternyata dia negatif.
Nah udah lanjut isolasi mandiri sendiri di rumah, dan mulai deh cek-cek, aku mau konsul dokter supaya tahu apa yang bisa aku makan, obat apa yang akan aku konsumsi, dan dapat beberapa sih dari teman-teman dokter yang aku coba konsul online, dan juga daftar di Grab Health sama Halo Dokter, semuanya sangat frustasi. Slow respon, bisa sampai 3-4 jam baru direspon, sama juga yang di aplikasi berbayar juga tidak memuaskan sama sekali. Dan karena semua telekonsul yang by aplikasi maupun by WA tidak membuahkan hasil, aku tuh membuang 2 hari untuk minum obat yang benar, karena memang belum berani minum obat apapun sebelum dapat konsultasi sama dokter. Akhirnya selama 2 hari itu, yang tanggal hari Sabtu yang aku reaktif, jadi aku di kotak ini kan ada ivermectin, aku minum 1 biji ivermectin, 1 biji, dan aku minum antibiotik 1, ya antibiotiknya merek ya Azithromycin ya 500 mg, karena di dalam kotak ini dapat 5, jadi aku hanya minum ivermectin 1 sama itu 1, dan vitamin. Kalau vitamin memang aku sebelum covid juga aku udah rajin konsumsi ya, jadi aku memang udah selalu minum ini 5.000, tapi kemarin setelah reaktif aku minum 10.000, vitamin C 1.000, terus ada vitamin E 400 IU, sama ada fish oil 1.000 juga. Itu memang aku juga memang udah minum sebelum aku reaktif ini, aku memang udah konsumsi ini, plus zinc itu ada di dalam kotak itu, zinc 40 mg aku ada minum juga. Nah, sambil nunggu dokter, aku 2 hari itu aku minum seperti itu. Jadi aku minumnya ivermectin sehari 1. Aku sempat minum 2 hari. Dan baru di hari minggunya aku PCR dan aku positif. PCR dengan CT-nya tuh di bawah 19, sekian, dan CT atasnya 20, sekian gitu loh. Dan pada saat tahu itu udah positif, ya aku juga mindset tuh sangat penting ya. Jadi aku anggap ini aku hanya radang dan flu aja, dan dengan minum obat aku pasti akan sembuh. Dan pada saat itu aku juga set target gitu loh, karena udah sering dengar orang COVID, udah teman-teman juga banyak COVID, jadi aku udah set target sendiri di diri aku. Pokoknya aku 1 minggu harus bisa sembuh, 1 minggu aku harus udah negatif. Jadi aku memang udah ada target seperti itu. Nah, akhirnya aku minta suamiku daftarin ke telemedicine, ke rumah sakit yang lebih pasti, nggak nunggu-nunggu gitu kan. Didaftarin di rumah sakit Puri, aku minta didaftarin ke dokter spesialis paru. Dapat akhirnya di hari saya lupa, dapatnya di hari Senin atau di hari Minggu ya. Dapat di 12.45 jamnya, tapi udah appointment dengan jam yang jelas saja tetap mundur. 1.45 pun masih belum, Zoom-nya tuh masih belum aktif, belum start. Jadi akhirnya kita teleponin bolak-balik, kok belum. Akhirnya mendekati jam 2 kurang tuh baru bisa konsul dokternya. Nah, aku kasih tahu kondisi aku ke dokternya, dok, PCR aku segini, kondisi yang aku rasakan saat hari ini adalah seperti ini, berapa hari yang lalu itu adalah bahwa hanya sakit flu. Jadi di telekonsul itu telemedicine itu aku kasih tahu dokter kondisi aku, yaitu ternyata hari Senin ya. Jadi hari Senin itu aku bilang sama dokter, kondisi aku hari ini adalah bahwa aku sakit kepala, bahwa aku ada flu, bahwa aku sudah sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan tuh udah makin memburuk dibandingkan kemarin, jadi sakit banget, telan ludah aja sakit. Terus aku kalau malam meriang gitu, tapi suhu aku selalu normal, hanya 36, sekian. Saturasi aku bagus, kebetulan memang udah ada siapin saturasi sama termometer, jadi aku cek terus. Jadi aku saturasinya bagus, 99, 98, 99. Jadi terus aku juga kasih tahu dokter bahwa aku mengalami kecapean yang luar biasa. Jadi kayak ngos-ngosan, kalau ngomong tuh capek, kalau jalan itu capek. Jadi kurang lebih yang aku rasakan seperti itu. Tapi yang paling mengganggu memang sih radang tenggorokan aku sih yang makin sakit, sampai aku nggak bisa makan, harus cuma makan bubur aja karena sakit banget gitu. Sama sakit kepala, sama meriang tuh hanya nongolnya malam. Kalau mau tidur itu meriang, jadi rasanya panas banget di dalam, tapi di luarnya sih nggak dipegang, nggak panas. Di termometer ya normal gitulah. Sampai akhirnya aku kasih tahu sama dokter aku sudah konsumsi ivermectin di day 1, day 2,
antibiotik, Azithromycin 50 mg, terus ada zinc 40 ml, sama vitamin C, D, E, dan fish oil. Itu yang aku kasih tahu ke dokter, yang aku minum, dan dokter akhirnya hanya meresepkan aku satu macam obat aja sih, yaitu Avigan. Jadi akhirnya ditebus Avigan itu 40 butir. Jadi di hari pertama dan kedua aku minum 8 butir. Hari pertama 8, hari kedua 8, hari 3 dan seterusnya aku minum 3 sampai habis. Jadi sehari 2 kali. Jadi 2 kali sehari. Di hari ketiga aku minum 3 tablet. Jadi sehari minum 6 selama 4 hari. Jadi totalnya sekitar obat ini ada sekitar 5-6 hari dia selesai Avigannya, dan obat-obat lainnya diteruskan. Jadi aku kan minum antibiotik itu sudah 2 hari, jadi dilanjutkan sampai selesai. Ivermectinnya di stop, dan vitamin staben yang biasa aku konsumsi dilanjutkan ya. Jadi itu yang aku lakukan, dan akhirnya obat itu bisa digosen ke rumah, ivermectinnya, dan aku konsumsi seperti biasa. Dan aku juga ngomong sama dokter bahwa aku karena sakit tenggorokan banget, aku punya daun sirih, sama aku ada kumur betadine. Kata dokter nggak apa-apa, diterusin aja. Jadi aku ada dibeliin ini sama suamiku. Jadi aku kumur ini, jadi sejak aku mulai sakit tenggorokan di day 3 itu ya, aku baru mulai kumur ini nih. Jadi aku kumur ini satu tutup botol ini sampai full, satu tutup ini aku kumur. Tapi aku kumurnya bukan cuma di mulut, jadi aku agak tengah ada gitu, terus gitu loh, sampai kayak dia punya cairan kayak ada sedikit di sini, tapi jangan sampai ketelan. Jadi aku lakukan ini setelah aku minum obat-obat, aku kasih jeda sih. Jadi aku lakukan itu sehari aku bisa minimal 1 kali. Jadi kadang-kadang kalau rajin aku lakukan 2 kali, malam juga aku lakukan. Tapi biasanya aku cuma lakukan sekali. Sama setelah aku dapat informasi dan Google mengenai daun sirih hijau, ya aku juga minta dicarikan daun sirih gitu loh. Dan akhirnya dapat daun sirih. Daun sirih itu aku setelah cuci bersih, daunnya aja aku kunyah pelan-pelan. Aku kunyah dengan pelan, dan aku telan semuanya. Dan baru aku sempat lakukan kunyah daun sirih itu 2 kali. Jadi pagi setelah dikasih, sama sorenya aku juga kunyah daun sirih. Rasanya daun sirih hijau tuh ada sedikit rasa pedes gitu ya. Tapi sih masih oke lah, nggak terlalu gimana. Aku punya itu plus betadine ini plus obat-obat itu. Dan surprisingly itu aku punya sakit tenggorokan baru aku kunyah 2 kali itu daun sirih, sama aku baru kumur ini 1-2 kali itu udah berkurang 50%. Jadi radang tenggorokan aku kayaknya udah gila, kok aku berasa gila 50% ya, udah nggak gitu sakit. Terus besoknya aku lanjutin, jadi aku kunyah lagi daun sirihnya. Kali ini aku tetesin madu 1-2 tetes biar lebih enak, sama aku tetap ini. Dan di hari kedua itu malamnya aku sudah totali sembuh, radang tenggorokannya itu udah hilang sama sekali. Karena kan aku baca kalau virus itu bercokolnya di sini ya, di tenggorokan. Jadi setelah baca-baca aku bilang ya boleh dicoba, make sense sih kayaknya ya. Karena daun sirih itu banyak mengandung antibakteri, antiseptik. Ditambah lagi aku pakai betadine kumur ini yang secara kimia, jadi herbal dan kimia. Aku lakukan, dan 2 hari benar-benar sakit tenggorokan aku sembuh. Dan memang selama COVID ini bisa dibilang aku tidak mengalami hilang penciuman dan hilang rasa. Yang aku rasa sih kan kayaknya enggak ya, kayak bau-bau minyak kayu putih yang masih strong-strong aku masih kecium. Aku makan, memang awal-awal nggak bisa makan di hari kedua ketiga karena kan aku sakit tenggorokan. Dan begitu udah kemarin abis minum daun sirih dan kumur itu udah sembuh, aku udah makannya banyak banget, udah istilahnya malah rakus. Koreksi ya, tadi aku ada salah sebut, kayaknya aku bilang antibiotik aku 50 mg, yang benar 500 mg ya. Jadi setelah sakit tenggorokan aku udah membaik, udah sembuh total, jadi aku mulai rakus. Aku banyak minta makan sih, bentar-bentar lapar, minta ini dong itu dong, sampai aku minta sama suamiku orderin steak
Jadi aku setelah sakit tenggorokan itu malah ngidam steak dan dibeliin. Sebenarnya tadinya nggak mau dibeliin karena takut kan. Tapi aku makan steak itu dan I'm fine, nggak nongol lagi, nggak ada gejala apa-apa sampai sampai aku udah negatif juga nggak apa-apa, baik-baik aja aku makan makan steak itu. Dan apa namanya, yang paling penting ya, aku konsumsi obat itu sampai selesai. Jadi kemarin itu hari Sabtu tuh semua obat Avigan aku beres ya, semua obat beres. Jadi aku langsung begitu aku udah selesai, aku merasa aku udah sembuh, jadi aku langsung tes antigen lagi, dan antigen aku sudah non reaktif, tidak reaktif. Dan pagi-pagi itu nggak reaktif, jadi aku langsung semangat dan aku langsung lanjut ke PCR gitu loh. Dan hari ini terima PCR dari Bau Mame ya. Mereka itu skala apa namanya, cukup tinggi ya untuk menyatakan udah negatif tuh harus di atas 43 CT value-nya, dan aku udah negatif dari PCR-nya Bau Mame itu. Jadi inti daripada kesembuhan aku selama 1 minggu itu bisa negatif. Jadi aku antigen tuh Sabtu, ke Sabtu lagi aku udah negatif. PCR aku hari Minggu, dan minggu ke minggu satunya lagi juga udah negatif. Jadi yang paling penting itu adalah, menurut aku, satu adalah mindset. Jadi dari awal itu aku tidak pernah berpikiran, aduh ini COVID, nanti begini, nanti begitu, takut nanti ini. Jadi nggak pernah. Jadi aku di dalam pikiran tuh yang seperti aku bilang, ya ini hanya flu biasa, radang, aku minum obat pasti sembuh. Banyak banget yang dengar-dengar COVID sampai harus 14 hari, 10 hari baru bisa negatif, dan aku udah set target bahwa aku 1 minggu sudah harus negatif gitu loh. Jadi aku punya target pada diriku, dan aku konsumsi semua obat dengan teratur. Terus yang paling penting adalah family support ya. Jadi aku punya anak dan suami yang sangat supporting banget gitu loh. Mau makan apa dibikinin, disiapin. Jadi soal makanan aku nggak pernah khawatir, karena mereka selalu siap untuk menyediakan makanan, ditaruh di depan pintu gitu loh. Jadi bikin kita merasa lebih semangat. Jadi itu penting banget ya gitu. Terus satu lagi buat yang saat ini sedang isoman atau udah, terus buat yang masih isoman, jadi mindset itu penting. Terus family harus support ya. Jadi yang punya suami, anak ya, tolong diperhatikan keluarganya kalau ada yang sedang COVID. Dan satu lagi paling penting adalah jangan baca-baca berita mengenai COVID. Kalau ini sih memang bukan aku nggak mau baca ya, dari sejak pandemi hampir 2 tahun yang lalu tuh aku nggak pernah baca. Aku nggak pernah interest sama berita COVID, mau COVID naik sehari berapa atau bagaimana, I never read ya, I never watch gitu loh. Jadi aku nggak pernah mau tahu, karena yang penting kita prokes gitu loh. Kalau kita udah prokes, masih kita terpapar juga, ya udah kita apa namanya, cari obat gimana bisa sembuh. Jadi aku nggak pernah peduli. Jadi mungkin juga itu salah satu yang membantu kesembuhan aku, karena aku nggak stres gitu loh. Aku nggak baca-baca berita itu, aku nggak stres. Dan memang aku selama isolasi mandiri ya, aku hanya nonton acara-acara TV yang aku suka. Nonton acara masak-masak, nonton acara drama Korea, kurang lebih itu. Dan satu lagi yang paling penting, circle your friends yang positif aja. Jadi kalau kamu masih kasih tahu ke teman-teman kamu kalau kamu tuh positif COVID, pilih aja grup-grup yang memang orang-orangnya tuh positif. Gak usah kasih tahu semuanya. Karena semakin banyak yang tahu, kadang-kadang juga nggak semakin baik, karena banyak orang tuh hanya banyak kasih suggestion yang bikin kita tambah pusing. Minum ini loh, makan ini loh, minum ini loh, makan ini loh. Hanya bisa omdo aja, no action. Yang kita butuhkan itu adalah action, jadi bukan omong doang gitu loh. Dan keadaan yang kita lagi keadaan tidak baik, baca banyak WhatsApp berupa apa namanya, suggestion yang belum pasti, itu melelahkan ya. Jadi kalau aku kemarin aku hanya circle, jadi hanya family tentu aja dikasih tahu, terus my best friend yang aku tahu pasti mereka itu sangat suportif dan positif, dan juga grup doa yang memang setiap hari kita berdoa untuk teman-teman yang COVID. Dan akhirnya aku sendiri yang terpaksa harus didoakan juga. Dan atas satu komunitas lagi yang aku tahu teman-temannya itu sangat positif,
positifnya seperti apa. Jadi nggak kasih saran A, B, C, D yang nggak jelas, sedangkan kamu maksudnya tidak pernah mengalami, jadi sebenarnya nggak tahu. Jadi mereka kasih ini dokter, mungkin kamu mau konsul. Dan ada satu temen yang sangat baik, pada saat tahu aku belum dapat Avigan di mana-mana, langsung dikirimin loh, aku punya stoknya, kamu mau nggak, kamu pakai dulu aja, kamu minum aja. Nah, support-support seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan, bukan hanya sekedar WhatsApp atau message yang istilahnya annoying ya, maksudnya lu katanya minum ini lu bisa sembuh, kayaknya itu loh. Jadi kita nggak perlu gitu loh yang seperti itu, jadi yang tindakan nyata yang benar. Oke, jadi aku summary aja ya yang aku minum selama aku positif COVID itu. Jadi sebelum aku konsul sama dokter, day 1 sama day 2, hari pertama dan kedua aku minum ivermectin masing-masing 1 butir. Dan setiap hari aku minum antibiotik 500 mg 1 butir, dan zinc 40 mg, dan vitamin C 1000 mg, vitamin D 10.000 IU, vitamin E 400, dan fish oil 1000 mg. Itu yang aku konsumsi 2 hari pertama. Setelah aku dapat Avigan, ivermectinnya aku ganti dengan Avigan, yang lainnya tetap dilanjutkan ya. Plus aku nambahkan obat kumur betadin, tapi aku gargle jadi glek-glek gitu sambil tegada. Terus aku kunyah daun sirih hijau, kunyah daunnya itu. Dan setelah kunyah halus aku telan. Sehari aku bisa lakukan 1-2 kali karena aku punya radang tenggorokan yang cukup sakit banget. Tapi memang untungnya aku nggak ada batuk sama sekali sih selama aku positif ini. Aku nggak ada batuk dari pertama sampai selesai. Aku ada flu ringan dan sakit tenggorokan yang luar biasa. Penciuman aku menurut aku normal. Tapi mungkin untuk yang masakan yang bau-baunya tuh masih soft tuh mungkin aku nggak kecium gitu loh. Tapi kalau yang strong kayak bau-bau minyak kayu putih atau apa tuh aku kecium. Jadi kesimpulannya menurut aku masih oke. Walaupun kalau ada makanan yang soft gitu kayak bau apa tuh kayak kelihatannya sih memang nggak terlalu seperti biasa ya, tapi masih nggak totally hilang. Selain itu aku juga minum madu ya, 1 sendok makan setiap hari. Terus juga air peresan lemon, 1/4 lemon aku campur sama jahe merah nih. Aku selalu minum ini juga 1 kali gitu. Dan otomatis air aku harus minum banyak karena kan minum obatnya banyak banget. Jadi minimal 1,5 liter itu harus habis, plus air lemon dan lain-lain itu. Terus setelah itu saya dapat saran juga dari dokter, setelah selesai ini aku harus cek lab untuk cek paru-paru dan lain-lain. Jadi aku udah nge-lab kemarin untuk cek D-dimer, fungsi ginjal, darah, dan CRP. Hasilnya sih harusnya udah ada, tapi saya belum di email, jadi aku nggak bisa share. Dan juga tadi dapat info dari teman yang share mengenai WHO, begitu aku sudah negatif, itu sikat gigi yang kemarin aku pakai aku langsung buang hari ini dan aku ganti yang baru. Buat semuanya pejuang 1 garis, tetap semangat ya. Jadi ini sebenarnya ya memang bukan penyakit. Buat yang masih berjuang untuk 1 garis, tetap semangat ya, jangan putus asa karena pasti bisa sembuh. Mindsetnya harus positif. Wah, ini hanya batuk, flu, pilek biasa. Kamu mengkonsumsi obat dan makan makanan yang sehat, pasti akan sembuh. Terus banyak nonton acara-acara yang bisa meningkatkan imun, nonton acara-acara lawak yang lucu-lucu, jangan nonton berita-berita COVID yang bisa buat stres dan sebenarnya tidak ada gunanya ya. Terus buat teman-teman yang mungkin mau support keluarganya atau temannya yang sedang COVID, paling simpel ya, hanya cukup mendoakan saja mereka dan cukup mendrop message yang singkat aja, gak perlu banyak basa-basi. Tanya bagaimana kondisi kamu hari ini, oke, semoga tomorrow lebih baik lagi ya. Itu sudah cukup sangat menguatkan sih sebenarnya ya. Jadi gak perlu kasih suggestion yang nggak ada gunanya, karena basically mereka tuh sudah tahu dan sering baca. Jadi ya lebih bagus singkat, padat, jelas
daripada kita hanya forward yang minum ini makan ini, minum ini makan ini yang kurang berguna. Itu aja. Tetap semangat, jangan putus asa, pasti bisa sembuh, dan setelah sembuh juga tetap prokes ya. Oke, salam sehat selalu, bye. Oke, bagian terakhir aku mau sharing mengenai apa yang aku makan ya, asupan makanan yang aku makan selama isoman ini. Jadi aku memang sudah begitu tahu aku positif, aku langsung order catering selama 1 minggu untuk lunch dan dinner. Dan cateringnya sih memang enak sih, cuman karena waktu awal-awal tuh aku sakit tenggorokan, jadi aku sempet 2 hari itu aku nggak bisa makan. Jadi catering itu aku kasih orang anak dan suamiku yang makan, dan setelah sakit tenggorokanku sembuh, aku udah mulai konsumsi catering. Jadi ini juga solusi ya buat yang mungkin tinggal sendiri di kos-kosan, isoman, atau tidak ada keluarga atau saudara terdekat. Jadi solusinya ya makanannya mau nggak mau catering ya. Dan juga buat mau support temennya atau saudaranya yang sedang isoman itu bisa orderin catering buat mereka. Kalau cateringnya mahal, kalian bisa sharing kali ya gitu. Jadi aku untuk makan siang dan makan malam udah terjamin karena ada catering. Untuk sarapan paginya aku dibelikan telur kampung ya. Jadi aku rebus sendiri, jadi dibeliin kayak steamer kecil ya, jadi bisa kukus sendiri di kamar gitu. Dan itu aku konsumsi telur setengah matang sih untuk sebagai sarapan selama beberapa hari itu. Kalau bosan ganti-gantian sama roti gitu. Ya ini kayak hari ini nih catering tidak disponsori sama catering, jadi cateringnya menurut aku sih lumayan enak sih. Jadi aku catering, dan hari ini pas seminggu, Senin sampai Minggu adalah hari terakhir aku catering. Jadi aku mempertimbangkan mau lanjutin atau mau stop cateringnya, masih belum tahu ya, karena kan sebenarnya udah sembuh tapi belum bisa terlalu capek-capek juga. Jadi buat yang masih berjuang untuk satu garis, tetap semangat, harus tetap makan yang banyak, karena ya kita banyak konsumsi obat, jadi kita harus makan makanan yang sehat, dan juga vitamin asupan air juga harus jangan kurang dari 1,5 liter setiap hari. Dan ini COVID ini yang penting mindset ya, jadi jangan terlalu stres mikirin mengenai COVID ini. Anggap aja itu batuk biasa, pilek biasa, dan kita minum obatnya, kita pasti akan sembuh gitu. Dan juga tentu aja kita juga tetap harus berdoa semoga kita cepat sembuh, dan jangan memanjakan diri. Jadi aku nggak memanjakan diri, jadi di kamar tetap bisa lakukan kecil-kecil, walaupun lelah, coba lakukan.